Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri dengan nomor standar B1A1 2042. Saya dari kelas C. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi pada ternak, yaitu pada unggas ayam betina, di mana urutan pencernaan pada ayam ukurannya pada sebagai berikut, yaitu pada yang pertama mulut berisi paru dengan lidah, di mana memudahkan ayam untuk mengambil makanan dan memecahkan partikelnya dengan cara mematuknya yang dibantu dengan lidah, kemudian sedikit dibasahi oleh air liur yang disebut saliva. Saliva ini terdapat di lidah, kemudian nantinya diteruskan ke ovas, sagus atau kerongkongan, dari mulut kemudian ke vasogus atau kerongkongan. Nah, pada saat kita buka atau pada saat membela, itulah kita melihat ada dua saluran, di mana saluran pertama yaitu saluran makanan tidak mempunyai cincin rawan. Kemudian saluran kedua, saluran pernapasan, di mana saluran pernapasan ini mempunyai cincin rawan. Ini dia seperti ini. Ini cincin rawan dan ini tidak mempunyai cincin rawan. Jadi kalau kita berikan ini saluran pernapasan, ini dia agak kasar, beda dengan saluran pernapasan yang tidak mempunyai cincin rawan. Jadi dia di strukturnya agak halus. Jadi melalui organ ini terdapat yang namanya gerakan peristelitik, yaitu gerakan otot ke kerongkongan yang berkontraksi, yang berguna untuk mendorong makanan hingga sampai ke tombolo. Ini termasuk tombolonya, yang dilapisi oleh silva sampai organ seutuhnya, kemudian menuju pada tembolo yang bisa disebut dengan crop. Lalu kalau bahasa Monanya yang disebut dengan bakulea, begitulah. Di sini makanan berhenti sementara, sehingga sekaligus untuk dilunakkan karena ayam tidak mempunyai gigi untuk memakan partikel dimakan. Jadi di crop ini makanan hanya disimpan sementara yang dicampur oleh enzim, tetapi di sini hanya sebagian karena hanya sebentar di tombolo atau crop. Sudah di tombolo, kemudian diteruskan di prosentricolus. Pada prosentricolus ini atau bisa disebut dengan lambung kelenjar. Jadi pada prosentricolus di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim.
kemudian jadi proventriculus yang berisi zat geta lambung atau HCl dan pepsin, amilase dan lipase membantu pencernaan protein. Hal ini berlangsung dengan cepat karena organ yang tidak terlalu besar dan juga tidak bisa menampung makanan seperti tembolok. Kemudian pada ventriculus ini biasa disebut dengan propela atau lambung pengunya. Yang putih-putih ini adalah lemak abdominal. Jadi pada papela ini proses pencernaan secara mekanik bisa dengan bantuan dengan air atau batu-batuan kecil. Pada umumnya organ ini berwarna merah dan berwarna putih di bagian lambungnya. Jadi kalau di dalamnya ini tunggu kita buka yang ada di dalamnya. Ini lapisan di dalamnya terdapat lapisan kuning. Kemudian kita bisa dibuka, ini jadi kelihatan atau batu-batuannya. Ini yang saya maksudkan tadi. Semacam kulit yang berwarna kekuningan yang mengangkut adalah otot yang menggerut ini adalah otot. Kemudian pada usus halus. Jadi usus halus ini terjadi 3 bagian, yaitu yang pertama usus ada 2 jejunum dan juga uranium. 2 denium ini berbentuk seperti ini berbentuk ini ukurannya sampai di sini, dia seperti bentuk batasnya untuk lambung uranium. Jadi ini 2 denium berbentuknya berbentuk U. Jadi ini pankreas. Genum ke uranium itu ada batasnya. Jadi di genum untuk sebenarnya dia di usus pada yang paling panjang. Ini usus yang paling panjang, dan ini adalah pembuluh darah. Ini dia batasnya. Jadi jejunum ini usus yang paling panjang. Kemudian pada eukaryotum jadi batas uranium dari di ventriculus sampai batas percabangan sekum. Jadi sampai sini batas jejunum dan uranium dapat kita lihat. Kemudian ventriculum
setelah dari usus halus kemudian ke sekulum merupakan usus bantuan dari saluran. Di sini terjadi proses fermentasi. Jadi batas uranium itu dari berlambungan sebelum di ujung sini sekum ini disebut dengan usus bantu. Proses pencernaan fermentasi kemudian dari sekum ke usus besar. Dia di sini dari sini mana usus besar itu terdapat penyimpanan air. Jadi sisanya dari proses sampai di usus besar hanya air, hanya menjaga kebutuhan air dari tubuh ayam. Jadi setelah dari kasus usus besar kemudian pada kloaka, yaitu ada di sini. Ini adalah anus. Di dalam kloaka ini terdapat 3 saluran, yaitu saluran urin, reproduksi dan juga vensus. Jadi pada unggas itu disebut sekreta dari usus besar ke klaketa terlahir adalah kemudian anus, kemudian di sini akhir yang tidak dapat diincar, kemudian pada akhir tidak dapat dicerna seperti saraf dan tirin dikeluarkan dan urin dikeluarkan melalui organ. Ini dia. Ada sedikit tambahan organ pelengkap, yaitu pada hati empedu. Jadi ini organ pelengkapnya. Kemudian ada juga sebagian organ pelengkapnya, yaitu pada paru-parunya. Paru-paru dia berfungsi sebagai untuk memompa darah ke seluruh tubuh pada telan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.